Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi klasifikasi tipe iklim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iklim Smith-Ferguson dan cara menghitungnya, serta iklim menurut Oldman. Kita mulai dari iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson adalah pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Iklim ini dikembangkan sejak 1950. Smith itu adalah guru besar dan direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta. Ferguson seorang guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Untuk menentukan rata-rata bulan kering dan bulan basah, Smith-Ferguson mengklasifikasikan bulan berdasarkan curah hujannya sebagai berikut. Disebut bulan basah bila curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Bulan lembab 60-100 mm dan bulan kering kurang dari 60 mm. Iklim Smith-Ferguson sering disebut juga Q model karena didasarkan atas nilai Q yang diperoleh dari suatu rumus. Rumusnya adalah Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah. Kemudian hasilnya kita akan cocokkan dengan tabel. Kita akan lihat di tabel posisinya di mana. Tabel tersebut akan memperlihatkan tipe iklim A bila nilai Q-nya adalah 0 sampai 0,143. Nama iklimnya adalah sangat basah. Tipe iklim B, nilai Q-nya 0,143 sampai 0,33 adalah iklim basah. C 0,33 sampai 0,6 agak basah. D 0,6 sampai 1 itu sedang. E 1 sampai 1,67 agak kering. F 1,67 sampai 3,0 kering. G 3,0 sampai 7,0 sangat kering. Dan H 7,0 atau lebih itu luar biasa kering. Terkadang kita menjumpai rumus nilai Q ini adalah dikalikan 100. Kalau rumusnya dikalikan 100 seperti ini, maka tabel nilai Q-nya pun harus menyesuaikan. Di mana kalau tadi tipe iklim A itu adalah 0 sampai 0,143, maka di sini itu harus berubah. Ya, komanya ini akan bergeser ke kanan 2 angka. Jadi tipe iklim A adalah 0 sampai 14,3, B 14,3 sampai 33,3 dan seterusnya. Oke, kita contohkan di soal. Perhatikan tabel data curah hujan daerah E. Ini adalah tabelnya. Nah, tentukan tipe iklim di daerah E berdasarkan iklim Smith-Ferguson. Kita akan cari, kita akan jawab ya. Jumlah bulan kering kita harus cari dahulu, yaitu yang kurang dari 60. Maka kita lihat di tabel, yang kurang dari 60 mana? Oke, ini ya, 1, 2, 3. Tidak ada lagi. Berarti jumlah bulan kering ada 3. Jumlah bulan basah lebih dari 100 mm. Kita cari mulai dari Januari. Ada 1, 2, 3, 4. Ini tidak ya. Kemudian 5 dan 6. Berarti jumlah bulan basah ada 6. Nah, sekarang kita masukkan di rumus. Nilai Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah, sama dengan bulan keringnya ada 3, bulan basahnya ada 6. Sama dengan adalah 0,5. Nah, mungkin di sini akan muncul pertanyaan. Di sini jumlah bulan kering. Loh, padahal rumusnya adalah jumlah rata-rata bulan kering. Apakah tidak beda? Perlu kita jelaskan bahwa sebenarnya tabel yang ada di suatu soal itu adalah sudah rata-rata dari data yang lebih dari 1 tahun. Perlu diketahui, untuk mendata suatu iklim itu butuh beberapa tahun, bahkan para ahli biasanya minimal 10 tahun. Sehingga misalnya data di suatu soal, itu sebenarnya angka seperti bulan basah Januari 309 itu adalah hasil rata-rata beberapa tahun yang sudah ada di dalam tabel, kemudian datanya adalah rata-ratanya 309.
240 juga rata-rata, dan seterusnya. Tetapi di dalam soal biasanya hanya dimunculkan dalam satu tabel gitu. Oke ya, kembali ke hasil. Setelah diketahui hasilnya 0,5, maka kita harus, dan ingat ya, ingat atau dicocokkan dengan tabel di mana letak 0,5. Kita akan lihat 0,5 letaknya kurang lebih di sini ya, antara 0,3 sampai 0,6. Oke, di sini. Jadi iklimnya adalah iklim C, ya toh, dan agak basah. Untuk supaya lebih mantap ya, bagaimana kalau kita mengerjakan rumus dengan dikalikan 100? Nah, kita perhatikan sekarang. Nilai I dikalikan 100. Sebenarnya caranya sama ya, yaitu 3/6 kali 100. Ya, sama dengan 3/6 kalau disederhanakan adalah setengah ya. Setengah kali 100. Setengah kali 100 sama dengan 50. Nah, setelah hasil 50 ini, kita lihat di tabel. Tapi ingat ya, tabel yang desimalnya geser ke kanan atau yang warnanya ungu tadi ya. Dan setelah kita cross check di tabel, maka tipe iklimnya itu sama, yaitu C, agak basah. Oke, supaya lebih mantap, kita latihan soal ya. Nomor 1, perhatikan tabel data curah hujan di daerah Y. Tabelnya demikian. Tentukan iklim menurut Smith-Ferguson. Apa yang kita lakukan? Pertama kita cari jumlah bulan kering. Kurang dari 60 kita cari ya. Dari Januari tidak ada. Nah, ketemu ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tak ya? Tidak bisa. 5 tak. Nah, sekarang jumlah bulan basah lebih dari 100 kita cek ya. 1, 2, 3. Ini tidak ya. Nah, ini ada lagi. 4, ternyata 4. Oke, berarti ada 4 ya. Nah, sekarang kita masukkan di rumus. Sama dengan bulan kering ada 5, bulan basah ada 4. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Oke, kita lihat di tabel, atau kalau kalian sudah ingat 1,25 itu letaknya adalah di sini. Jadi iklim E atau agak kering. Nah, contoh yang berikutnya adalah yang tidak pakai tabel. Nomor 2 ya. Dari data curah hujan di kota Z, hasil perhitungannya adalah 7 bulan basah dan 3 bulan lembab. Tentukan iklim zona Z menurut Smith-Ferguson. Nah, tetap kita cari ya. Jumlah bulan basahnya ada 7 ya, di sini kita tulis 7. Bulan lembabnya ada 3. Bulan lembabnya ada 3. Oke ya. Loh, padahal kita kan tidak butuh bulan lembab. Nah, bulan lembab ini untuk membantu kita mencari bulan kering. Ya. Karena 1 tahun kan tidak kurang dan tidak lebih 12 bulan. Maka 12 bulan itu tentu dikurangi 7 dan dikurangi 3 ya. Jadi 12 dikurangi 7 kurangi 3 sama dengan 2. Inilah bulan kering. Kalau sudah ketemu kita masukkan di rumus sama dengan bulan kering 2 dibagi bulan basah ya 7. 3-nya nggak dipakai. 7. Sama dengan 0,28. Setelah di cross check di tabel, ketemunya adalah iklim B atau iklim basah. Kita lanjutkan sekarang iklim Old Man. Adalah iklim yang mendasarkan jumlah urutan bulan basah atau klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Manfaatnya membantu petani khususnya pertanian tanaman padi dan palawija untuk mengetahui musim tanam dan panen, dan untuk menentukan pola tanam, kebutuhan air, bahkan prediksi peluang panen. Kriteria bulan menurut Old Man berbeda dari menurut Smith-Ferguson, di mana bulan basah curah hujannya lebih dari 200 mm, bulan lembab 100 sampai 200, dan bulan kering kurang dari 100. Klasifikasi iklim Old Man membagi menjadi 2 tipe. Tipe utama dibagi menjadi 5 dan subtipe dibagi menjadi 4. 5 tipe utama adalah A, B, C, D, E. Tipe A bila jumlah bulan basah berurutan lebih dari 9. B 7 sampai 9, C 5 sampai 6, D 3 sampai 4, E kurang dari 3. Sedangkan subtipe dibagi menjadi 4, subtipe 1, 2, 3, 4. 1 bila jumlah bulan kering berurutan adalah kurang atau sama dengan 1. Tipe 2 adalah 2 sampai 3 bulan kering.
tipe 3 bulan keringnya 4-6 dan tipe 4 bulan keringnya lebih dari 6. Dari dua tipe ini setelah dikombinasi ya, kemudian dibuat tipe iklim menurut Oldman yang namanya adalah segitiga Oldman. Gambarannya demikian, di mana bagian bawah dasarnya horizontal adalah jumlah bulan basah secara berturut-turut, yang miring di sisi kanan adalah jumlah bulan kering, yang di sisi kiri ini adalah panjang musim pertumbuhan. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan, misalnya tipe iklim A, apabila jumlah bulan basah berturut-turut 12, maka bulan keringnya pastilah kosong. Bila berturut-turut bulan basah 11, bulan keringnya tentu 1. 10 bulan keringnya adalah 2. Nah, ini berada pada zona iklim A, baik A1 maupun A2. Begitu seterusnya, sehingga menghasilkan jumlah iklim dari A1 sampai E5 yang masing-masing memiliki manfaatnya masing-masing. Oldman mengeluarkan penjabaran tipe iklim agroklimat, yaitu hubungan ilmu iklim atau klimatologi dengan pertanian atau jenis tanaman yang sesuai, yaitu sebagai berikut. Tipe iklim A1 dan A2, ini ya, atau tipe iklim A, itu sesuai untuk tanaman padi terus-menerus, tetapi produksinya kurang karena intensitas radiasi yang sangat rendah. Ya. Sedangkan tipe B1 sesuai sekali untuk tanaman padi secara terus-menerus. Bila perencanaannya awal musim tanam yang sangat bagus, maka produksinya pada musim kemarau dan hasilnya akan sangat tinggi. Produksinya akan sangat tinggi, itu pada B1. B2, B3 dapat ditanam untuk tanaman padi 2 kali dalam setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek. Cukup untuk tanaman palawija. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dari A1 sampai E ini yang paling sesuai untuk tanaman padi adalah justru di B, bukan di A. B-nya yang pas lagi adalah B1. Kemudian yang cocok untuk tanaman palawija mulai C sampai E, dan yang paling cocok sekali adalah di C. Dan ini adalah gambaran iklim Oldman. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan bertanya atau berkomentar di kolom komentar bila ada yang kurang jelas. Ingin belajar materi yang lain, silahkan pilih deskripsi yang ada di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.